Mbak Puan menangkis persepsi Mulyono itu. Ketemu lagi dengan Om Begawan yang nganyel ke seluruh dunia katanya. Ditambah lagi nih Om Begawan gendeng. Ya, akhirnya semalam penutupan pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia tepat jam 00 di setiap waktu daerah Indonesia sudah ditutup untuk seluruh pilkada yang dijalankan oleh KPU, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Sudah ada beberapa daerah yang Om Begawan kupas. Nah, di Jawa Barat akhirnya PDIP mengusung Kang JJ Wiradinata dan AA Ronald Surapraja. Kang JJ ini pernah jadi wakil bupati Ciamis dan bupati Pangandaran. Kalau AA Ronald, dia seorang komedian. Sudah banyak sering muncul di TV. Yang kerap muncul di berbagai acara di televisi. Dulu program TV yang terkenal dimainkan itu komedi sitkom Extravaganza di Trans TV. Main bareng itu sama Mika Amalia, Virni Ismail, Aming, juga Tora Sudiro yang pakai tatonan di tangan. Oh ya, Virni Ismail juga jadi calon wakil Bupati Lebak loh. Wah, ini banyak ini artis yang maju di kancah eksekutif untuk jadi kepala daerah. Ya semoga amanah lah, orang mau guyon ngurusi rakyat, guyon remuk daerah. Lah Kang JJ dan AA Ronald mendaftar di detik-detik terakhir, last minutes, sama dengan Pak Teguh dan Mas Gagi di Surakarta. Tadi malam saya main ke Surakarta. Nah, khusus Pak Teguh dan Mas Gagi nanti akan ada liputan khusus tersendiri bersama Om Begawan. Main ke Solo, kayang di Solo itu. Kebetulan Om Begawan bisa nimbrung ke Solo. Ngompol kali ini ya, kita tinggal dulu bicara soal pilkada. Pilkada sudah rampung ya, tinggal nunggu prosesnya. Soalnya ini ada pernyataan ini dari Pak Mulyono tentang rencana undang-undang perampasan aset. Muncul ini. Nggak tahu ini mau apa ini. Jadi pas maraknya demo darurat konstitusi kemarin itu, Pak Mulyono memuji kecepatan respon DPR tentang pembatalan revisi undang-undang pilkada. Nah, tenanan bora jangan-jangan tangan kanan nepuk, tangan kiri ngipasi. Bisa saja politik kan bisa aja seperti itu. Nah, dia berharap rancangan undang-undang perampasan aset juga direspon cepat. Nah, ini kepala daerah kerapnya piye? Janjane maksudnya piye? Saya jadi bingung. Arus politik tercurah semua ke soal pilkada loh. Semua mikir bagaimana cara mendaftarkannya calon-calon pilkada kepala daerah di seluruh Indonesia. Kenapa minta DPR melanjutkan rencana undang-undang itu? Perampasan aset. Wah, bertolak belakang. Ya fokus dulu pada pendaftaran pilkada. Ora sabar, senengane ke susu, angger pakai susu ya senenge ra omong ngopo lho. Nah, jika diteruskan pun apa yang masuk akal? Kan 1 Oktober akan ada pelantikan wakil rakyat yang baru. Kemudian 20 Oktober Presiden Pak Jokowi yo diganti, wis pensiun gitu loh. Diganti sama Pak Prabowo. Otomatis kabinetnya ya ganti semua. Apa kabinetnya tetap. Lah rembukan RUU perampasan aset di DPR. Jika dilakukan sekarang ya percuma, tinggal maknyuk. Itu menggagas tentang rencana undang-undang atau merapatkan mengobrolkan atau rembukan itu tidak 1 hari 2 hari. Nah, dari pihak eksekutif dan legislatif otomatis kan berganti orang semua. Di DPR juga bisa ada yang terpilih kembali, ada, tapi kan tetap harus memulai dari nol lagi. Ada yang diganti, ada yang daftar kepala daerah juga. Dan uniknya, lucunya itu, setelah pernyataan Pak Mulyono itu beberapa influencer juga menyinggung atau melontarkan hal yang sama, melu-melu. Om Begawan kan juga mikir ini.
kayak diorkestrasi isu ini, wah direncanakan, aku ngomong ini, melu ini ya, ben kita kompak bareng, alah pret itu. Nah sementara Ketua DPR Mbak Puan menangkis persepsi Mulyono itu. Sebab niat bahas undang-undang itu bukan hanya urusan antara DPR dan pemerintah saja. Syarat penyusunan undang-undang harus dipenuhi. Orang sak-sak dek sak nyet, ujuk-ujuk nggak bisa, gue omongan ini nggak bisa. Butuh mendengarkan masukan masyarakat. Ada persyaratan hukum yang lain, serta apakah cukup waktunya. Nah sekarang ini injury time masa jabatan legislatif maupun legislatif. Ya, sebaiknya semua pembahasan itu tidak dilakukan orang yang berbeda agar bisa nyambung gitu loh. Kok nek beda wonge pikirane beda karepe beda ora rampung-rampung loh. Lah dulu dikenal ada yang namanya kakak pembina. Apa Pak Mulyono ini yang dimaksud kakak pembina ini. Dia yang nentuin apa yang mau ditembak nih isunya ini. Kira-kira apa ini? Apa yang mesti dijauhi? Atau isu apa yang harus ditutup? Atau enggak boleh disegol-segol misalnya. Lah wong buat membatalkan demo darurat konstitusi aja loh. Banyak admin medsos gede ditawari dana besar. Mereka disuruh posting hal-hal yang tidak berhubungan sama darurat konstitusi. Ini tidak asal ngomong loh ini. Banyak saksinya. Diminta upload game atau permainan yang mengalihkan perhatian. Beneran ini. Pembegawan orang ngawur ngasih data nih. Jangan dikira demo kemarin itu tidak ada yang menghalang-halangi. Warkeh. Banyak. Termasuk para pemuja, para pengikut itu sing dorawani nongol. Ditibalang celetong. Nah demo jadi besar dan tidak ada kejadian signifikan yang terjadi. Mungkin ada yang meninggal atau bagaimana, enggak ada lah. TNI Polri juga menjaga baik demo. Ya meskipun ada sedikit kekerasan biasalah. Karena saling emosi, saling berbenturan tuh emosi biasa. Bal-balannya sok gelut. Apa bener demo. Ya mungkin coba ngobok-obok aparat ya enggak sebenarnya. Bingung ame batalkan demo pakai apa. Nah bicara pentingnya undang-undang perampasan aset. Kita rakyat biasa nih seperti pembegawan ini. Pengen ndang dibahas dan disahkan. Pengen para koruptor ndang dadi miskin. Duit-duit yang dimaling dari negara yang dijualuk untuk kesejahteraan rakyat. Saya setuju. Segera dibahas, disahkan, digedok, ditandatangani, dijalankan. Sebab para koruptor itu, pembegawannya ngomongin koruptor itu, baru anyel lagi. Anyel betul ya, pengen berakot sebenarnya. Nah itu para koruptor tuh pinter menyembunyikan kekayaannya dengan mengalihkan nama, dengan pencucian uang dan sebagainya. Pinter, mereka itu maling kok. Disebut apa koruptor itu kalau nggak maling? Ya begitu kasusnya terbongkar, tidak banyak yang disita negara karena didelekke, disembunyikan dengan berbagai cara mereka. Lah akibatnya kerugian negara tidak bisa diganti alias bluk. Nah di sisi lain kadang vonis hakim menyebutkan denda para koruptor bisa diganti masa tahanan, kan repot ini. Lah kok enak bol-bol. Akhirnya para pelaku pilih menjalani masa tahanan dibandingkan nyerahin duit yang diambilkan. Korupsi ini 1 triliun diganti tahanan 3 bulan. Ya pilih ditahan 3 bulan kalau dengan duit 1 triliun. Gurip 9 turunan rantai-entek. Padahal itu duit negara, duit kita, duit rakyat. Ya toh. Nek gak bisa balik ada duit ya gantinya tetap di-sel. Nggak perlu hukuman mati lah. Benar melakukan lagi loh. Lo kadang ya nilai 1 miliar diganti 3 bulan kurungan, enak men. Ya beragam lah, tergantung pertimbangan hakim masing-masing. Makanya hakim-hakim di Indonesia ini harus memunculkan hakim-hakim yang punya kejujuran, kredibilitas, ada sisi keadilannya. Ya toh, tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas. Lantas koruptor-koruptor itu bila selama persidangan berlaku baik, sopan, vonisnya dikurangi. Nah ini yang bikin gregetan, marahi anyel, marahi emosi. Apa hubungannya korupsi karo berperilaku sopan? Koruptor-koruptor yang mau ngingat alus-alus kok. Sopan-sopan itu. Wah gini-gini itu. Nah ya maling. Pembegawan sering banget itu.
nek ada vonis koruptor ngono kuwi, wes ogah maca saya. Ora tak baca. Lah nek tak baca marai bedmu to, marai emosi, darah tinggi naik malah ra doyan mangan. Gawe emosi nih, ngerusak suasana batin. Yang kudune Begawan iso karaokean dadi ora sida karena maca perilaku para koruptor. Baca berita vonis koruptor pagi hari setelah sarapan, marai ora sarapan neh. Wetenge besesek ini. Iya. Nah, coba rasakan itu yang lain. Ya mesake putuku nama sekolah sarapan itu. Karena itu sarapan. Atau kadang habis jogging pagi setelah baca vonis hakim yang meringankan koruptor atau malah dikurangi masa hukumannya. Yes. Anyel itu. Suara situ mlaku ora ido mlaku. Arep ngeterke putu sekolah dadi telat itu. Ya udahlah, lah gimana? Anyel tenanan ini ya. Kita rakyat sudah bekerja cari nafkah, membayar pajak dengan tertib. Ya toh, diusahakan buat mencukupi keluarga. Lah pejabat negara penak trok. Duit negara dimaling, duit negara dicolong sak geleme dhewe. Mana itu 300 triliun? Hah? Timah itu mana ini? Mana itu Kementerian Keuangan yang 271 triliun? Ini bukan berarti undang-undang ini nggak penting. Ya hanya mempertanyakan momentum Mulyono kenapa ngomongnya saiki setahun ini. Ya toh, negara kita kan fokus pada pesta demokrasi pilkada serentak tanggal 27 November besok. Lah mulai Oktober tahun kemarin loh. Pak Ani wis jadi calon presiden loh, bakal calon presiden. Lalu ribut-ribut masalah koalisi, gonta-ganti koalisi, mau usung inilah itulah dan sebagainya, dilanjutkan kampanye kemudian pemilu dan pilpres meskipun ora umum ruwete pilpres kemarin. Ya karena cawe-cawe Pak Mulyono. Jadi kacau balau, tabrak konstitusi, ngangkangi demokrasi, hukum ditipu sana sini. Lah gimana DPR mau serius membahas? Lah bagi ngompolers yang belum tahu, naskah rencana undang-undang ini disusun pertama kali itu tahun 2008 loh. Tahun bahula loh itu. Iya toh. Tapi oleh legislatif baru masuk prolegnas tahun ini. Jadi berapa tahun sudah ada di atas meja itu tekne wah itu 12 tahun, 16 tahun itu nggak disentuh. Kerjaannya DPR yo ngopo. Nah pertanyaannya ini, mengapa Mulyono baru gencar bicara ini sekarang? Cari sensasi, ya toh? Apa cari apalah, cari perhatian atau apa? Nah bukan sejak awal tahun 2014 saat masih sayang-sayangnya sama PDIP. Masih bucin-bucinnya sama Merah. Ketika intim dengan pemenang pemilu. Wah, didorong bareng mulai 2014 kemarin undang-undang perampasan aset Prawes Pak. Cling, ya udah jalan. Mungkin sekarang sudah dijalankan dengan baik dan para koruptor wah sing dadi kere itu. Tahu kere. Dadi miskin karena semua aset dirampas oleh negara. Lah apa Pak Mulyono nggak kepikiran atau waktu itu nganggap gak penting masalah itu? Apa tentang perampasan aset hanya jadi dagangan politik saja untuk bargaining dengan partai-partai politik yang banyak koruptor di dalamnya? Ya seperti soal mobil SMK misalnya. Kan setelah terpilih dan dilantik jadi presiden, Pak Mulyono wis gak nyebut-nyebut SMK lagi toh. Kabarnya kemana itu? Wajar dong Begawan jadi curious gini. Jelang akhir masa jabatan, curious itu curiga. Dengan mikir-mikir lah gitu. Lah jabatan mentek rampung kok lagi ngomong soal perampasan aset. Caper aja itu namanya. Apa biar terkesan hero gitu, ya toh? Berpihak pada rakyat, terlihat membela suara rakyat. Ya kasep Pak. Telat itu loh. Oh ya ini, saat durungnya aku lali, sebelum saya lupa, sebelum Begawan itu masih kelingan nih dalam hierarki perundang-undangan. Eksekutif ini bisa menempuh jalan lain loh sebenarnya. Bila pengajuan rencana undang-undang dirasakan dihambat oleh siapapun, kan ada alternatif lain. Buat saja perpu, kan bisa. Peraturan pengganti undang-undang,
Presiden bisa orek-orek, rampung sebenarnya. Dulu kan bisa dijalankan Pak Mulyono. Setelah 10 tahun jadi presiden, ngapain waktu itu tidak dijalankan? Oh ya nggak butuh proses panjang loh. Nah, Perpu itu bentar aja tuh. Kenapa Pak Mulyono tidak pakai jurus itu? Nah, nyusun Perpu kan isinya anak buahnya semua kan pinter-pinter. Oh, anak buahnya itu doktor banyak, profesor banyak kok. Ya toh, pasti mudah mengondisikan itu. Dibanding dibawa ke Senayan dengan 500 lebih sing gregejekan, tarik-menarik, eyel-eyelan, nek do nesu balang-balangan kursi. Ya karena mereka jadi tersangka nanti. Jadi orang yang akan dirampas asetnya sebagian loh. Iya, mulanya ada tarik-menarik. Aku kudu bicara dengan 8 partai yang ada di sana, partai yang ada di parlemen. Kuwi nek setuju kabeh. Nek ada yang nolak, ngeles, ngendong, ngalih, wall out, gak mungkin mereka ditinggal. Ya jadi macet. Jadi janganlah isu-isu seksi semacam perampasan aset ini mau nggo jualan tok. Jualan citra diri, ben ketok ampuh, ben ketok hebat, ben ketok kuat, jualan perhatian, caper aja. Jualan sok ngebela rakyat ini namanya. Ini wis telat ini, harusnya kemarin ini. Ya nanti biar langsung dibahas oleh para anggota dewan yang baru. Gendang-gendang, dan gage-gage itu. Gage itu kelihatannya nama calon wakil wali kota di Solo itu namanya Pak Bambang Gage. Gage-gage itu namanya segera itu loh bahasa Indonesianya. Kita semua kan ngerti. Jualan itu memang mau menggambarkan institusi wakil rakyat terlihat suram. Iya. Gak peduli, kurang perhatian dengan kepentingan rakyat. Ini Pak Mulyono sepertinya seperti itu. Dia mengecuatkan ben dikira DPR lambat. Iya toh, yang nyorot soal darurat konstitusi dikira sekarang ini pendukung Pak Mulyono masih banyak. Relawannya masih pada jagain dia. Walah ya boten Pak. Ora enek sing muncul kemarin itu. Wedi dibalang botol aku. Lihat saja ini gonjang-ganjing tentang privat jet. Otak-atik batas usia calon kepala daerah. Gusti Bre orangnya istana. Gusti Bre Mangkunegara ke-10. Dan isu negatif lainnya tentang Pak Mulyono. Di mana relawan? Do meneng kabeh reneng suarane, wis entuk-entukan dipinike, wis penak, rekuasa sithik, terancam sithik mlayu. Wis blas ora jantan tok. Sing betina barang itu jantan. Nah, termasuk di dalamnya ini, mana nih bintang film yang nempel seperti Raffi Ahmad, mana Atta Halilintar, mana Gading Marten. Lalu artis yang lain ketika ada demo besar-besar itu malah ngomongnya Indonesia lagi baik-baik saja. Baik-baik yang seperti apa? Banyak demo di mana-mana kok baik-baik saja. Malah mereka wis dicak nang IKN loh. Begitu banyak yang ngedemo soal darurat konstitusi, ngeper, ngewel. Ya mungkin sok ngompol bareng. Nah itu sih, Kiki Saputri tuh yang hobinya ngerosting para pejabat. Kok nggak ada suaranya? Kiki kan partnernya host si Kae yang rutin muncul di channel YouTube-nya si Kae. Gimana Kiki? Gak berani ngerosting bosmu sendiri toh di depan publik toh? Ayo kalau berani. Nah, ini menurut Om Begawan, analisa Om Begawan. Nah, dekat sama kekuasaan itu nggak apa-apa. Ora apa-apa itu hak. Hanya saja mesti jangan terlalu dekat. Berhubungan profesional lah, yang baik lah. Tetap jaga jarak. Nah, tuliskan dalam klausul kontrak misalnya MOU, hubungan kerjasama. Ya gitu no. Hubungan kerjasama di channel YouTube si Kae hanya berlaku saat tapping gitu. Jadi orang ada sangkut pautnya di luar pengambilan gambar. Kiki harus tetap bebas bersuara. Biar jangan disangkut pautkan. Jadi kembali lagi nih pada soal rencana undang-undang perampasan aset yang disuarakan oleh Pak Mulyono. Genah ini upaya terakhir. Upaya terakhir untuk nembakin kubu-kubu partai dengan sisa-sisa peluru yang masih ada serta sisa-sisa tenaga yang dimiliki ini. Kancane wis reneng. Jadi bertarung sendirian. Lah anake do ora ketok, do bingung dengan masalahnya sendiri-sendiri. Mulane Pak rasah rakus. Ora rasa rakus mul. Ndak kena tulahe dhewe. Jalani hidup sesuai garisnya, tidak melebihi batas.
selesailah dengan dirinya sendiri. Supaya hidup itu nyaman, aman, dan tetap sehat. Itu ya, umurnya panjang. Salam kawan, salam ngempol. Sampai jumpa besok malam. Dadah.